Halo guys, welcome back. Kali ini kita akan membahas tentang laporan aktualisasi. Tayangan ini merupakan kelanjutan dari tayangan saya sebelumnya. Di sini, jika teman-teman belum lihat, silahkan tonton dulu ya tayangannya. Baiklah, di sini tayangan kali ini itu mereferensi dari Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018, yang mana teman-teman itu nanti setelah lulus dari CPNS, teman-teman akan ada namanya pelatihan dasar. Di pelatihan dasar ini nanti teman-teman ada lulus dan lulusnya. Apa aja nilai? Nah, nilai itu pertama tentang penilaian akademik dengan porsi 20%. Kemudian ada rancangan aktualisasi 20% dan ada pelaksanaan aktualisasi 30%. Ada penilaian sikap dan perilaku 10% dan ada penguatan kompetensi bidang 20%. Kalau bicara tentang penilaian akademik, itu bicara tentang materi-materi bela negara, nilai dasar CPNS yang aneka, kemudian peran PNS dalam NKRI yang ada sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Ini skor 20% nanti akan ada diujikan ya. Kemudian nanti teman-teman akan membuat namanya aktualisasi. Gampangnya kalau bicara aktualisasi ini adalah teman-teman nanti membuat makalah yang mana memuat tentang isi-isi dari sini, khususnya tentang nilai-nilai dasar CPNS dan peran PNS dalam NKRI. Nanti ada dua, rancangan dan pelaksanaan aktualisasi. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Ini skornya yang paling besar ya, 50% teman-teman. 20 tambah 30. Kemudian nanti nilainya ada tentang penilaian sikap dan perilaku 10%, yang mana 5% dari lembaga yang melaksanakan pelatihan, kemudian 5% lagi dari instansi teman-teman. Terakhir adalah penguatan kompetensi bidang, ini sesuai dengan formasi dan jabatan teman-teman masing-masing ya. Nanti kan ada diklat khusus lagi untuk kompetensi bidangnya. Jadi, kalau total semua nanti adalah 100%. Teman-teman di sini minimal harus bisa mendapatkan passing grade yaitu 70,01 agar dikatakan lulus Latsar. Jadi di sini ada juga ya potensi atau peluang untuk tidak lulus Latsar. Bahkan teman-teman hanya diberi kesempatan satu kali aja untuk mengikuti Latsar ini. Dan jika teman-teman ternyata mendapat dalam kategori ini tidak memuaskan, ya jadi teman-teman itu tidak bisa lagi ikut Latsar dan nyatakan tidak lulus CPNS. Ya, jadi teman-teman gugur sebagai CPNS. Oke, selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri di sini. Ini sudah saya sampaikan juga pada tayangan sebelumnya. Nah, di sini fokusnya adalah tentang Latsar. Yang mana di sini sebelumnya saya juga dapatkan materi terbaru tentang Latsar dari LAN RI ini ya, ada uji publik yang mana ada perbedaan antara Latsar tahun lalu dengan Latsar tahun ini ya, tahun setelah Covid. Ada istilah blended learning. Jadi blended ini berarti bergabung-gabung ya, pembelajaran yang digabung-gabungkan. Nah, apa aja yang digabung-gabungkan? Nah, ini dia bedanya dengan Latsar sebelumnya. Kalau bicara tentang Latsar sebelumnya itu ya, di sini itu nanti teman-teman akan ada tatap muka sebanyak 21 hari totalnya. Ini dia materi-materinya yang akan dibahas dalam tatap muka itu. Dan ditambah nanti ada aktualisasi tadi buat makalah 30 hari kerja. Jadi totalnya sekitar 51 hari kerja. Nah, kalau bicara tentang blended learning yang saat ini mungkin akan teman-teman laksanakan, itu bisa jadi lebih dari 51 hari kerja. Yang mana di sini mulai dari MOOC ya. Ini MOOC ini bukan emosi, MOOC ini Massive Open Online Course ya. Jadi nanti di sini ada namanya distance learning. Nah, ini kita nggak akan bahas secara detail ya tentang multi Latsar atau blended learning ini. Teman-teman bisa baca sendiri nanti pada slide ini, terlampir pada tayangan di video ini, terlampir pada deskripsi di video ini. Nah, jadi teman-teman nanti ada kenapa dinamakan blended learning, itu ada belajar secara online, ada belajar secara offline tatap muka ya. Namanya ada classical ya, classical dan non classical. Kalau kita kemarin kan bicaranya classical itu tatap muka, non classical itu di tempat kerja. Teman-teman ada bicara lagi tambahan online di sini. Ada emosi, ada distance learning ya. Ada juga di sini LMS, jadi Learning Management System. Kemudian nanti ada teman-teman tentang kompetensi teknis, ini juga ada ya di tempat kita di peraturan sebelumnya. Nah, bedanya apa? Bedanya teman-teman nanti bakal sedikit sekali untuk tatap muka ya. Kebanyakan online untuk model blended learning. Namun di sini karena kita membahas tentang laporan aktualisasi, jadi kita fokuskan kepada aktualisasinya ya. Ternyata untuk durasi aktualisasinya itu masih sama teman-teman. Yang mana itu di sini dengan aturan baru tetap 30 hari kerja. Jadi teman-teman selama 30 hari kerja itu mengaktualisasikan apa yang telah teman-teman rancang. Nah, kalau bicara tentang apa yang teman-teman rancang, berarti teman-teman di hari sebelum ini ya merancangnya.
Nah, sebelum kita bahas tentang rancangan aktualisasi tadi, di sini teman-teman belajarnya itu secara jarak jauh ya, coaching jarak jauh, ada bicara tentang asinkronus ya. Asinkronus ini berarti teman-teman belajar nanti dari video-video yang delay berarti. Ada dua ya, asinkronus sama sinkronus. Kalau asinkronus ini belajar melalui online tapi ada jeda, jadi misalnya teman-teman belajar dari video gitu. Kalau sinkronus itu teman-teman belajar dengan tatap muka secara virtual, langsung tatap muka ya, itu sinkronus. Nah, teman-teman nanti di sini berkewajiban untuk membuat draft laporan aktualisasi, membuat rancangan tindak lanjut hasil aktualisasi, membuat draft bahan paparan aktualisasi ya. Jadi teman-teman juga harus bisa ya membuat paparan semenarik mungkin. Nah, jadi di sini pada saat kapan sih teman-teman membuat rancangan itu? Nah, teman-teman membuat rancangan aktualisasinya itu sebelum off campus dari yang 30 hari kerja itu ya. Teman-teman nanti pada saat pembelajaran secara daring atau secara online, teman-teman nanti akan diminta seminar rancangan aktualisasinya. Jadi kalau kita kembali pada peraturan LAN nomor 12 tahun 2018 tadi itu, teman-teman nanti akan ada rancangan dan ada pelaksanaan. Mohon info buat teman-teman yang saat ini di peraturan baru, jika ada peraturan LAN yang terbaru tentang pelaksanaan Latsar, silakan informasikan saya ya. Karena di sini saya belum mendapatkan aturan barunya, jadi sini seluruh tayangan ini mereferensi pada peraturan ini. Oke, jika saya ada salah mohon dikoreksi. Selanjutnya di sini apa yang dinilai? Nah, jadi tadi kan bicara tentang rancangan yang 20%. Kemudian bicara tentang pelaksanaan yang 30%. Yang nilai itu adalah tentang kalau untuk rancangan kualitas penetapan isu, jumlah rencana kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi, total 20%. Kemudian untuk pelaksanaan aktualisasinya itu yang dinilai adalah pertama kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasi, total 30%. Oke, di sini kita bahas dulu tentang rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi di sini itu kan ada 5 yang dinilai ya. Jadi teman-teman harus maksimalin apa-apa aja yang dinilai. Pertama tentang kualitas penetapan isu. Gimana biar dapat skor maksimal 5%? Teman-teman harus mengangkat isu yang aktual dan berdampak pada unit kerja atau cakupan yang lebih luas. Jadi dampaknya bukan hanya pada individu ya gitu, atau tidak aktual dan sebagainya. Ini kan makin ke bawah skor makin rendah. Jadi teman-teman agar dapat skor 4 atau maksimal, maka teman-teman harus menetapkan isu yang punya dampak yang luas. Kita ambil contoh di sini, misalnya teman-teman ya, di instansi teman-teman melihat ada masalah tentang pengarsipan. Jadi silakan teman-teman ambil masalah tentang pengarsipan. Kenapa? Karena masalah pengarsipan itu juga dampaknya bisa luas ya untuk instansi, bukan hanya untuk diri pribadi teman-teman aja. Dengan judul tadi teman-teman sudah mendapatkan skor 5%. Yang kedua, ini tadi ya. Yang kedua itu tentang jumlah rencana kegiatan. Jadi di sini kalau teman-teman jumlah kegiatannya lebih dari 3, teman-teman akan dapat skor maksimal yaitu 3%. Maksudnya begini. Misalnya tadi teman-teman tentang pengarsipan. Jadi teman-teman mencari tahu dulu. Yang pertama misalnya kegiatannya adalah mencari tahu inti masalahnya. Inti masalah. Kegiatan kedua teman-teman mempelajari misalnya terkait SOP atau aturan-aturan tentang pengarsipan. Kegiatan ketiga misalnya teman-teman itu berkoordinasi dengan rekan-rekan terkait atau tim-tim terkait agar dapat melaksanakan pengarsipan dengan baik. Yang keempat misalnya teman-teman melakukan scan atau digitalisasi pengarsipan gitu. Jadi ini kan sudah 4 kegiatan lebih dari 3. Jadi teman-teman amannya buat kegiatan itu lebih dari 3. Jadi kalau satu nanti dicoret, teman-teman masih dapat skor maksimal ya. Oke, ini untuk yang kedua. Kemudian tadi untuk yang ketiga adalah kualitas rencana kegiatan. Jadi di sini kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan yang tergambar jelas. Nah, tadi kan tahapan-tahapan jelas ya. Urutannya mulai dari teman-teman mencari tahu masalahnya apa, sumber masalahnya, kemudian teman-teman pelajari SOP-nya, kemudian teman-teman berkoordinasi, kemudian teman-teman mungkin melakukan pengumpulan arsip, men-scan, kemudian mendigitalisasi dan sebagainya. Itu sudah dikatakan tergambar jelas ya. Masalahnya apa dan solusinya itu benar-benar solusional gitu. Nah, teman-teman sudah dapat skor maksimal untuk poin yang ketiga ini. Berikutnya tentang yang keempat, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi. Nah, untuk yang keempat ini agar dapat skor maksimal, teman-teman harus mengaktualisasikannya dengan nilai-nilai dasar PNS, yaitu yang aneka ya, aneka.
Teman-teman kalau tahu ANEKA ini singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Nah 3 ya, peran ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Jadi teman-teman tuh setiap kegiatan nanti, kegiatan 1, 2, 3, 4 ini, kegiatan ini semua, teman-teman kaitkan dengan nilai-nilai ANEKA dan nilai-nilai peran PNS dalam NKRI. Teman-teman kaitkan. Contohnya nanti kita bahas ya pada slide berikutnya. Nah, jadi setelah teman-teman kaitkan di sini, maka teman-teman dapat skor 5% gitu ya. Jadi kalau ini aja sudah bisa dapat nilai maksimal, teman-teman sudah dapat skor 18. Tinggal bagaimana teman-teman membuatnya semenarik mungkin dan teman-teman bisa menjawabnya atau menjelaskannya dengan baik ya ketika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun menjelaskannya dengan jelas. Yang ini poin 4-nya adalah peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik, mampu merespon pertanyaan dengan baik. Teman-teman dapat 2%. Sehingga untuk rancangan aktualisasi ini teman-teman bisa meraih skor maksimal 20%. Nah, jadi tips saya buat teman-teman yang mungkin bingung untuk menentukan tema atau judul rancangan aktualisasi, teman-teman gitu masuk di dalam instansi teman-teman gitu mulai bekerja, silakan teman-teman bersosialisasi dengan baik dengan senior-senior, dengan pimpinan sementara teman-teman ya, dengan atasan sementara teman-teman. Coba cari tahu, dalami dulu pertama instansi teman-teman, unit kerja teman-teman, apa masalah-masalah yang terjadi. Kemudian teman-teman diskusikan kepada atasan, pada senior, kira-kira ini bisa nggak diangkat untuk jadi judul aktualisasi. Di sini sebagai contoh aja, teman-teman mungkin bisa mengambil tema-tema sebagai berikut. Bisa tentang infografis, video tutorial atau video profil ya. Kemudian tentang penyusunan sistem prosedur, buku saku, buat template, misalnya template pelaporan atau gimana gitu ya. Kemudian tentang rancangan kebijakan-kebijakan bisa teman-teman buat. Misalnya tadi kebijakan tentang pengarsipan itu kurang jelas. Jadi teman-teman buat rancangan kebijakannya. Kemudian di sini teman-teman bisa juga memilih tentang kompilasi pelaporan atau pengarsipan secara digital. Bisa membuat dashboard atau media monitoring, bisa membuat analisis, pengkajian, optimalisasi ataupun pemutakhiran atau pengupdatean ya. Kemudian pembuatan sistem aplikasi. Di sini tips dari saya, karena memang aktualisasi ini adalah 30 hari kerja, jadi teman-teman harus cari judul yang relevan, yang memang masuk akal untuk bisa dikerjakan gitu ya. Jangan muluk-muluk. Yang penting judulnya itu bisa teman-teman kerjain aja dan bisa tadi mencakup ini semua gitu ya. Jangan terlalu ribet-ribet banget gitu. Nanti teman-teman sendiri yang repot karena waktunya terbatas 30 hari. Oke. Nah, jadi sampai sini sudah jelas untuk rancangan aktualisasinya. Sebagai contoh di sini, nah ini merupakan rancangan aktualisasi saya dulu, yang mana saya dulu kerjanya di Puslit Bangwas. Saya mengambil tema tentang community of practice ya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini juga ada saya upload di lampiran, silahkan teman-teman download aja. Jadi teman-teman nanti lihat dulu di sini, kenapa teman-teman mengambil isu tersebut, berarti ada latar belakangnya. Kemudian teman-teman cari identifikasi isunya ya, kira-kira apa sih masalahnya dan apa sih gagasan pemecah isunya. Nah, ini merupakan tadi yang kita bahas ya, ada kegiatan-kegiatan. Di sini saya ada membuat 5 rencana kegiatan. Mulai dari mempelajari, identifikasi, membuat dokumen kerangka acuan kerja, melakukan assessment, kemudian terakhir adalah membuat finalisasi laporan dan publikasi. Jadi dalam kegiatan, yang mana dari 5 kegiatan ini tuh teman-teman nanti buat lagi ya, apa tahapan-tahapan sub kegiatannya, apa output kegiatannya per kegiatan ini. Kemudian keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar tadi yang ANEKA ya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya itu ada kontribusi dengan visi misi organisasi ya. Di sini karena saya di BPKP, jadi dengan visi BPKP, misinya, kemudian kontribusi dengan unit kerja saya. Nah, kemudian itu ada penguatan nilai-nilai organisasi juga dibuat di sini. Yang mana di sini setiap instansi itu punya nilai-nilai sendiri ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan nilai-nilai organisasi teman-teman. Nah, di sini juga saya lampirkan sekitar 100 lebih contoh judul aktualisasi yang bisa teman-teman download aja di deskripsi video ini. Nah, jadi di sini teman-teman, saran saya untuk membuat judul aktualisasi atau temanya, teman-teman sesuaikan juga dengan formasi dan jabatan teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita beranjak ke pelaksanaan aktualisasi. Beda dengan rancangan, di sini hanya ada 3 aja yang dinilai. Apa aja? Yang pertama itu kualitas pelaksanaan kegiatan dengan skor 5%. Itu skor maksimalnya adalah peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif. Jadi teman-teman di sini
ada nilai tambah ya yang bisa teman-teman buat dari kegiatan tersebut. Misal tadi dari pengarsipan, berarti teman-teman nanti kreativitasnya teman-teman misalnya mendigitalisasi sehingga nanti mudah diakses. Sehingga tujuan akhirnya itu adalah bermanfaat bagi instansi atau organisasi teman-teman. Kemudian di sini teman-teman sudah dapat skor 5% untuk poin pertama. Untuk poin keduanya kualitas aktualisasi. Nah, di sini kualitasnya adalah aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Jadi teman-teman tadi mengaktualisasikan nilai-nilai dasar tadi ya yang aneka. Teman-teman kait-kaitkan kayak tadi itu. Kemudian nanti teman-teman kaitkan dengan peran PNS dalam NKRI. Perannya itu adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, di sini kemudian teman-teman juga kaitkan itu bermanfaat bagi stakeholder ya, bagi instansi atau pimpinan teman-teman, dan berkontribusi pada pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai organisasi. Ini seperti yang tadi kita singgung tentang rancangan aktualisasi ya. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, sampai sini teman-teman sudah dapatkan skor maksimal 20%. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik komunikasi yang dengan skor 5%. Yang mana teman-teman di sini peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu merespon pertanyaan ya. Jadi di sini menjelaskan dengan baik nih luas ya istilahnya. Bisa teman-teman capai juga melalui tayangan atau slide-slide yang menarik. Oke, di sini jadi skor teman-teman nanti akan mencapai 30% maksimalnya untuk pelaksanaan. Nah, kita bahas sedikit tadi tentang ini aktualisasi yang untuk poin nomor 2 tentang kualitas aktualisasi. Di sini yang punya saya contohnya adalah contoh kontribusi terhadap visi, misi, tujuan organisasi serta memperkuat nilai organisasi. Jadi kira-kira seperti ini karena aktualisasi saya itu mengangkat tentang community of practice ya. Jadi di sini ini tentang pencapaian visi dan misi organisasi. Ini adalah penguatan nilai organisasi. Karena organisasi saya itu nilai-nilainya adalah pionir, profesional, integritas, organisasi berpengguna, nurani akal sehat, independensi, dan responsibel. Jadi di sini kita kait-kaitkan aja ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus juga punya kemampuan untuk membuat narasi ya, mampu apa ya istilahnya, mampu menulis, mampu mengkait-kaitkan, mampu membuat narasi ya, sehingga ini dapat teman-teman kaitkan dengan nilai-nilai dalam organisasi. Nah, sebelum kita mengakhiri tayangan kali ini, nah di sini saya akan contohkan sedikit tentang laporan aktualisasi yang saya buat. Di sini saya mengangkat tema tentang Community of Practice Assessment ya. Di sini kita masuk aja langsung ke daftar isinya. Yang mana di sini teman-teman nanti akan buat kira-kira mini skripsi ya, yang berisi tentang bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan, sistematika penyajian, kemudian deskripsi organisasi teman-teman ya, ada visi misi, nilai-nilai, tugas, struktur, dan unit kerja teman-teman. Kemudian bab 3-nya itu tentang rancangan pelaksanaan aktualisasi. Ini bicara tentang rancangan tadi yang 20%. Kemudian bab 4-nya itu bicara tentang pelaksanaannya. Ya, teman-teman buat di sini kegiatan teman-teman. Di sini saya rancangannya itu ada 5 kegiatan, namun pelaksanaan 6 kegiatan, jadi nambah lagi ya gitu. Ini juga mungkin bisa nilai tambah bagi penguji nanti sehingga teman-teman dapat skor maksimal. Kemudian di sini juga saya tambahkan kegiatan aktualisasi lain-lainnya. Jadi sebenarnya yang kelima ini tuh tambahan aja ya teman-teman, nggak perlu buatkan. Nah, jadi di sini juga untuk desain bab per bab ini nanti tergantung dari instansi ataupun mentor dan coach teman-teman. Ini hanya gambaran aja. Untuk laporan ini bisa teman-teman download aja pada deskripsi video ini, dan juga nanti akan saya kasihkan slide-nya. Nah, untuk laporan saya ini nanti saya akan mengeluarkan sebuah laporan ya, outputnya itu nanti laporan assessment. Bisa teman-teman download juga, dan nanti paparan-paparannya bisa teman-teman download. Jika ada yang teman-teman kurang paham, silahkan tanya aja di komen ataupun WA saya, nomor WA saya di sini. Nah, satu lagi saran saya hampir lupa. Jadi teman-teman di setiap melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi agar teman-teman foto ya per kegiatan. Jadi teman-teman nanti setiap kegiatan misalnya mempelajari gitu ya, mempelajari suatu kegiatan, teman-teman itu foto aja di sini untuk sebagai bahan pertanggungjawaban. Ini bentuk akuntabilitas ya dalam nilai-nilai aneka tadi. Nah, ini foto-fotonya. Nah, sampai dengan kegiatan terakhir itu teman-teman foto ya. Oke, untuk slide ini juga bisa teman-teman download aja pada deskripsi video ini. Baiklah, mungkin sekian dulu pada tayangan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Milikilah mindset utuh untuk membangun gedung, bukan hanya memasang bata. Bekerjalah untuk belajar,
bukan bekerja untuk uang. Dengan begitu, uang akan mengikuti dengan sendirinya. Get money while we learn, atau malahan bisa paid to learn. Baiklah, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan buat teman-teman yang mengetahui, silakan koreksi aja setiap perkataan saya yang salah. Kemudian, semoga teman-teman semua dimudahkan jalannya menuju PNS 100%. Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.